guys, ketemu lagi di Mentoring IT by Joseph. Hari ini kita akan membahas tentang data type atau tipe data. Nah, secara sederhana, tipe data adalah cara kita untuk memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Sebagai contoh, misalnya kita punya tipe data atau data berupa sebuah angka. Maka supaya bisa dipahami oleh bahasa C bahwa ini adalah angka, kita harus menyimpan ke dalam satu variabel tertentu yang sudah kita setting. Kalau dalam bahasa C berarti kita bisa setting variabel tersebut dengan tipe data integer atau bisa kita setting dengan tipe data float. Nah, di dalam bahasa C kita memiliki beberapa tipe data. Ya, di sini terlihat karakter atau nanti kode panggilnya atau kita bisa singkat sebagai char, lalu integer kita singkat sebagai int, floating point kita singkat sebagai float, double floating point kita singkat sebagai double, yang terakhir void. Nah, tipe data ini bisa dimodifikasi. Nah, modifikasinya seperti apa? Ada sign, ada unsigned, ada long, ada short. Nah, kita lihat ya masing-masing seperti apa. Nah, di sini contohnya tipe data char. Char ini digunakan untuk menyimpan karakter atau huruf. Range-nya dari mana sampai mana? Range-nya adalah -128 sampai 127. Atau untuk unsigned, di sini unsigned itu merupakan tipe data modifikasi ya. Nah, unsigned ini adalah tipe data modifikasi di mana nilai awal dari satu variabel akan bernilai 0. Ya, di sini contohnya unsigned char mulainya dari 0 sampai 255. Nah, sebesar apa? Ini sebesar 1 byte. Atau sign karakter, sign-nya ini juga merupakan tipe data modifikasi. Sign ini adalah tipe data modifikasi yang memulai dari minus, nilai negatif. Ya, contoh di sini integer adalah tipe data yang menyimpan bilangan bulat. Jadi karena bulat berarti nggak ada komanya gitu ya. Contoh unsigned int, di sini tipe data yang mulainya dari 0. Kita lihat semua yang unsigned, di sini ada unsigned short juga, ada unsigned long. Semua mulainya dari angka 0. Lalu ada tipe data short, di sini 2 byte. Nah, ini besarnya adalah -32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Lalu ada tipe data long. Ya. Nah, bagaimana kalau saya mau menyimpan pecahan? Nah, pecahan kita simpan dengan tipe data float. Float ini berisi koma, ya di sini 1,2 kali 10 pangkat min 38 sampai 3,4 kali 10 pangkat 38 ya. Jadi di sini cukup besar range-nya. Lalu ada double ini 2 kalinya float, lalu ada long double. Nah, ini long double besarnya adalah 10 byte. Nah, lalu di awal tadi ada tipe data yang bentuknya void. Nah, void ini merupakan tipe data yang khusus digunakan biasanya untuk function atau fungsi yang menyatakan tidak ada data. Nah, biasanya misalnya void cetak, nah atau void menu. Nah, itu digunakannya biasanya untuk nama fungsi. Nah, kenapa fungsi itu menggunakan void? Karena dia tidak memiliki return value. Oke, sampai sini pasti buat kalian yang pernah belajar bahasa program sebelumnya bertanya-tanya, kenapa tidak ada tipe data string? Nah, dalam bahasa C, string ini bukan sebuah tipe data. Nanti kita akan belajar tentang array. String ini merupakan array dari karakter. Jadi yang kita kenal dalam bahasa C nanti bukan string tapi array of character. Nah,
Dalam bahasa C, kita bisa menggunakan program untuk melihat berapa sih besarnya dari sebuah tipe data. Kita akan menggunakan perintah sizeOf. Contoh di sini, sizeOf integer. Tapi dalam beberapa compiler ini menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. Contohnya di dalam Windows, jika menggunakan devc, kita akan mendapatkan hasil size of integer adalah 4 atau 4 byte. Nah, sedangkan dalam Turbo C DOS ini kita akan mendapat size of integer adalah 2 byte. Kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini saya sudah tuliskan juga integer itu bisa 2 atau bisa 4 byte. Nah, di sini kita coba lihat dalam dalam codingnya. Di sini saya coba char x, lalu saya print %d size of x, maka akan menghasilkan 1. Nah, satuannya adalah byte. Jadi karakter x ini merupakan karakter x ini besarnya adalah 1 byte. Lalu kita coba lagi integer x, masih sama programnya, size of x-nya berapa. Nah, di sini saya menggunakan devc++, size of x-nya adalah integer adalah 4 byte. Lalu kita coba lagi double x, size of x-nya adalah 8 byte. Nah, kenapa kita harus tahu berapa range-nya dari setiap tipe data? Di sini saya coba integer, karena saya memiliki integer yang 4 byte, maka range-nya adalah min 2.147.000.000 sekian sampai 2.147.000.000 sekian. Nah, saya definisikan x-nya adalah 2.147.483.647. Yang ini sama ya dengan kapasitas terakhirnya dari integer yang 4 byte. Lalu saya cetak, maka di sini akan menghasilkan angka yang sama, 214.748.3647. Nah, lalu saya tambahkan 1. X sama dengan X tambah 1, maka nilai ini saya tambahkan 1. Seharusnya adalah paling belakangnya adalah 648. Nah, tapi yang dihasilkan benar 648, tapi merupakan nilai negatifnya. Jadi setelah ditambahkan 1 di sini, dia akan menjadi nilai negatif dengan angka minusnya, negatifnya. Dia ulang lagi dari range minimumnya. Nah, dengan contoh ini kita jadi tahu bahwa kita harus memperhatikan, kita harus memilih tipe data yang tepat untuk menampung variabel yang kita butuhkan. Contohnya dalam kasus ini, jika kita memiliki aplikasi untuk menyimpan data uang, maka kita tidak boleh menggunakan integer, karena berarti kalau kita punya uang 2 miliar ditambahin 200 juta, uang kita akan jadi minus. Nah, yang seperti itu kan nggak boleh, akan mengakibatkan logical error dalam bahasa program kita. Jadi teman-teman harus paham betul apa program yang mau kita buat dan mendefinisikan tipe data apa yang cocok untuk setiap variabel kita. Sampai sini dulu mentoring IT by Joseph kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan sampai ketemu di mentoring selanjutnya. Bye bye.